jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan dan yang buat bergabung, yang baru bergabung kita ingatkan lagi hari ini tema kita adalah ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjutkan lagi nih, kita ada pertanyaan tadi sama guru kita Ustadz Maulana ya. Berbicara tentang harapan orang tua yang punya anak pengennya yang soleh dan solehah. Ditaruh di sekolahan bagus yang mahal ya kan. Yang terbaik pendidikan. Tapi ternyata itu anak gak sesuai dengan harapan. Nah ini mungkin ada sedikit pertanyaan dari orang tuanya. Sebenarnya apa ya maksudnya Allah memberikan anak ini yang gak soleh dan solehah. Padahal kita sebagai orang tua udah berusaha keras untuk itu. Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib, izin Sasam. Baik, buat semua orang tua dimanapun berada. Saya tekankan ini. Jangan seperti seorang teman saya, nggak usah sebut namanya karena ada di sini. Teman saya itu punya cita-cita jadi pilot. Justru cita-citanya itu dialihkan ke anaknya karena dianya jadi model. Jadi tidak sempat sekolah pilot. Sehingga anaknya dituntut untuk seperti itu. Pertanyaannya anaknya mau nggak? Mau. Oh, kok jawab? Enggak, tapi saya ngewakilin teman saya yang Ustadz maksud itu. Oh iya. Tanya Karena dari sini. kan saya maksud itu memang Mas Fadli. Jadi gitu, mohon maaf. Jangan sampai cita-cita kita yang tidak kesampaian, terus kita memaksakan ke anak. Kata Nabi, jangan engkau membuat anakmu durhaka terhadapmu. Karena engkau yang memaksakan. Karena banyak orang tua memaksakan kehendaknya di atas kemampuan anak. Sehingga anak itu menjadi durhaka disebabkan karenanya. Mohon maaf, setiap anak adalah titipan. Dan orang tua yang diuji oleh Allah seperti itu merupakan orang yang apa? Orang pilihan yang Allah naikkan derajat kesabarannya. Ingat, anak itu fitrah, suci. Anak itu mohon maaf, tidak ada anak nakal. Dan tidak ada anak bodoh. Buandel dong. Kenapa ada anak nakal? Karena anak itu kurang perhatian. Sehingga anak itu mencari perhatian. Dan tidak ada anak bodoh. Yang ada karena orang tua tidak memberikan pembelajaran. Nah buat kita, kenapa ada anak tidak sesuai harapan kita? Berarti Anda kurang sabar. Anda kurang sabar. Bagaimana sabarnya seorang sahabat saya, seorang Habib. Yang luar biasa menjaga anaknya 3. Laki-laki semua. Lalu dia mandikan. Orangnya ada di sini. Ada juga di sini. Ada di sini ya. Kita nonton videonya ya. Iya kita nonton videonya, Instastory-nya luar biasa. Ini seorang Habib loh. Seorang Habib loh. Maaf Bibi. Kesabarannya. Jadi mau dilihat, aduh ya Allah. Apa sih? Coba lihat, tengok orang-orang yang banyak anaknya. Coba tengok guru-guru yang di sekolah yang lagi didik anak muridnya. 40 murid dalam satu kelas. Betapa sabarnya dia. Dan kalau ada anak yang luar biasa menurut kita ya. Tidak sesuai harapan. Berarti supaya Anda lebih mengenal anak itu. Dia lagi. Saya dipanggil lagi ke sekolah. Menghadap. Gara-gara anak itu lagi. Memecahkan lagi pot. Memecahkan lagi kaca. Bertengkar. Datang lagi. Menghadap guru BP-nya lagi. Kenapa orang tua dia? Supaya Anda lebih mengenal anak. Supaya kita lebih mengenal anak. Dan kalau memang ini ujian buat kita. Karena anak kan dalam Al-Quran ada ujian. Ada musuh. Ada penyejuk mata hati. Ada perhiasan. Nah dalam hal ini supaya kita lebih diangkat derajat kita. Disebabkan karena anak. Dipanggil guru BK orang tuanya. Pak anaknya mecahin pot. Bapaknya datang. Pas datang nih. Kenapa anak bapak mecahin pot? Oh itu gak seberapa. Di rumah TV yang dipecahin kata bapaknya. Tapi ada lebih hebat lagi. 60 in pecah. Iya. Kalau pot masih murah. Oh ini, itu cerita kan. Ternyata kenyataan. Ini Masya Allah nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya. Harus sabar-sabar menghadapi anak. Nah tapi buat orang yang bekerja pasti tahu dengan istilah ini. Ada job burnout. Nah mungkin buat yang belum tahu nonton dulu tayangan yang berikut ini. Job burnout.
Job burnout adalah kondisi kelelahan secara fisik atau psikis karena stres yang berkepanjangan atau terjadi secara berulang akibat kerjaan. Cirinya tuh ya kayak namanya, burnout alias abis terbakar. Energi kita secara fisik maupun psikis rasanya udah nggak ada lagi, tapi masih harus kerja. Ibarat kendaraan nih, udah nggak ada bahan bakarnya tapi tetap dipaksa buat hidup dan jalan. Kendaraannya dipaksa ya setengah hidup, setengah mati. Kita juga kalau dipaksa kerja dengan kondisi yang kayak gitu, antara mau dengan enggak. Kalau nggak mikirin gimana caranya makan besok sih, fix banget, ogah kerja. Dan kalau lo kerja dengan kondisi kayak gitu, dampaknya bisa kedua hal. Pertama, lo bekerja secara nggak maksimal, dan yang kedua, tumbuh perasaan negatif ke kerjaan sendiri. Iya, sebelum kita tanya ke Ustadz Syam ya, saya mau tanya lagi Ustadz Maulana tadi apa yang dijelasin? Job burnout. 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 Job burnout. Bukannya brown mah coklat. Jadi maksudnya job itu apa? Burnout. Apa itu? Itu ibaratnya kayak gini ya. Orang tuh ngerasa kerjanya kayaknya udah maksimal mati-matian. Tapi penghasilan itu kayak nggak cukup gitu loh. Berarti job burnout. Iya. Sama si salah. Job Udah pekerjaan tanya Ustadz Syam aja. burn Burnout. burn Bukannya bird itu burung. Bird itu. Ya Ustadz Syam, mohon izin nih. Ini kita nggak kelar-kelar nih sampai 3 jam kemudian nih kayaknya. Mohon izin penjelasannya kenapa bisa orang merasakan hal seperti itu Ustadz Syam. Siap, tabi guruku Ustadz Maulana, tabi guru kami Muhammad, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pekerjaan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Daud alaihissalam, bahkan baginda Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam karena Nabi Daud alaihissalam makan hasil tangannya sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, pekerjaan Nabi Daud alaihissalam yang disebutkan oleh Al-Quran adalah Nabi Daud alaihissalam wa alanna lahul hadid. Nabi Daud alaihissalam naik ke atas gunung yang tinggi, lalu berzikir diikuti oleh burung-burung ikutan berzikir, dedaunan mendengarkan menikmati zikir daripada Nabi Daud alaihissalam, mendengarkan nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja yang luar biasa. Nabi Daud alaihissalam itu menguasai dunia, luar biasa, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai dunia. Begitu pula anaknya, ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran, pekerjaan Nabi Daud bukan ketika menjadi rajanya, tapi yang disebutkan adalah ketika Nabi Daud alaihissalam menempa besi, kemudian beliau merakit besi tersebut sehingga menjadi baju besi. Subhanallah. Jikalau dikatakan orang pandai besi ini adalah pekerjaan yang bukan sejam 2 jam, tapi berhari-hari, kemudian beraroma yang kurang enak, kemudian kerjaan kasar gitu ya, maka pekerjaan disebutkan adalah pekerjaan yang kasar. Namun Nabi mengatakan sungguh hebat Nabi Daud alaihissalam karena kehebatannya ini makan dari hasil tangannya sendiri. Artinya yang pertama yang harus dilakukan adalah menghargai, yakni pekerjaan kita sendiri, apapun pekerjaannya, karena niat kita adalah mencari nafkah yang halal, mencari makanan yang halal guna diberikan kepada keluarga. Itu yang pertama, menghargai pekerjaan itu sendiri. Seperti Nabi Daud menghargai pekerjaannya meskipun dia adalah seorang raja, tapi tetap dipuji karena pekerjaannya makan dari hasil tangannya sendiri, bukan dari kerajaannya. Yang kedua, bagaimana ketika ada seseorang yang bekerja namun ternyata pekerjaannya ini melebihi daripada gajinya gitu ya. Artinya gajinya tidak sebanding dengan pekerjaannya, maka diskusikan dengan senior, diskusikan dengan atasan, diskusikan dengan teman kerja, rekan kerja, maka ini akan lebih baik bagi kita. Yang ketiga, ketika mengenai pekerjaan, Al-Quran mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kemudian dikatakan ketika ada panggilan sholat, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Bergegaslah atau bersegeralah ketika ada panggilan ibadah, namun ketika masalah pekerjaan jangan terlalu memaksakan diri. Kalau urusan akhirat kita diminta segera, tapi ketika pekerjaan dunia maka kata Al-Quran wabtagu, santai aja berjalannya. Maksudnya adalah santai dalam berjalannya, jangan sampai melukai diri sendiri, jangan sampai membunuh diri sendiri, jangan sampai menyakiti, menzalimi diri sendiri, karena namanya rezeki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya pekerjaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Yang berbahaya adalah ketika seseorang mempunyai kemampuan lebih namun dia bermalas-malasan. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Seseorang tidak diberikan suatu ujian kecuali dia sanggup melaksanakannya. Masya Maksudnya Allah. semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan kita, otak kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Harus pinter-pinter bersyukur intinya. Benar. Nggak berarti juga 24 jam semuanya dihabisin buat kerja, ya kan? Duitnya dapat, penyakitnya juga dapat, lever lah, apalah, nauzubillah min zalik. Akhirnya buat bayar rumah sakit. Nah sekarang nih ya, yuk udah banyak nih ternyata jamaah yang mengirimkan pertanyaan di sosial media. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, pertanyaan yang pertama dari hamba Allah nih. Assalamualaikum guru-guru. Apakah salah jika kita berharap sesama manusia, contohnya sama sahabat sendiri, karena kita udah ngerasa baik sama dia, tapi ternyata perlakuan sahabat saya malah sebaiknya. Ya dia kayak gitulah katanya. Mungkin dia ngutang sama orang, kita disuruh bayarin atau gimana jawabannya Ustadz Maulana, mohon izin. Dia minjem duit sama bank, kita yang tiba-tiba ditagih. Saya salah ngobrol sama dia. Masukin di sini lagi. Jadi gini, mohon izin kepada semuanya, jangan pernah berharap sama manusia. Karena ketika kita berharap kepada manusia, tunggu kekecewaan. Nah, dalam hal ini, untuk mereka yang dalam hal ini, seperti yang ditanyakan tadi Mas Fadli, yang ditanyakan oleh Betul. tadi pemirsa, mereka ini gini, kita menolong dia untuk apa? Bukan untuk dia, tapi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, jadi seperti itu. Tapi ingat, kalaupun, tapi ada teknik cara mendidik. Sekali lagi, cara mendidik. Beri apa namanya? Beri umpan. Beri kail. Beri kail bukan umpan. Beri semir bukan uang. Tapi beri pekerjaan untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau minjem duit, kasih semir aja Ustadz ya. Jangan uang. Jangan dibayarin ya. Iyalah enak Iya. aja ya kan. Dia yang ngutang kita yang disuruh bayar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tanya Pak Ustadz. Apakah titik-titik salah saya memilih pasangan? Tapi kenyataan membuat kecewa saya. Dan apakah ini ujian juga buat saya? Selama 20 tahun ini saya dari awal dikecewakan. Sampai hari ini, apa hukumnya buat orang ini dari hamba Allah? Maksudnya dia udah menikah sampai 20 tahun kayaknya dikecewain terus. Kita belum tahu juga anaknya berapa nih, ya kan? Mohon izin Habib penjelasan. Kecewa tapi 7 anaknya. Iya, Habib silakan tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang salah. Sebenarnya tidak ada yang salah. Subhanallah, ini semua kembali atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang ketika kita ada masalah Mas Fadli, terkadang Ustaz Maulana, Ustaz Syam, orang punya masalah dalam rumah tangga, kita nggak bisa bilang itu ya, oh ini masalah kecil misalnya. Betul. Karena kan yang mengalami mereka Betul. dalam rumah tangga itu. Tapi minimal kita hanya sebatas memberikan arahan dan nasihat. Ada kabar riwayat yang dikatakan ayyumamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'tahallahu thawaba Asia. Dalam riwayat seorang istri yang sabar atas su'i akhlaqi zaujiha, atas buruk akhlak daripada suaminya, a'tahallahu thawaba Asia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala seperti pahalanya Sayyidatuna Asia. Masya Asia Allah. ini istrinya Fir'aun. Yang kita tahu bagaimana Fir'aun itu seorang istri yang disiksa oleh Fir'aun karena dia beriman kepada Nabi Musa. Sampai Asia mengatakan, lau qata'tani irban mazdatu illa hubban. Ya Fir'aun, seandainya kau potong-potong aku pun saat ini kau potong. Dia tetap sabar. Sabar dengan suaminya. Seandainya kau pun potong-potong aku, kata Asia, tidak akan berkurang cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Asia ini dibangunkan rumah khusus, Rabbibni li baitan Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Artinya sampai dibangunkan rumah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kok udah habis aja waktunya? Masya Allah, emang begitu Bib, gak kerasa. Hah? Padahal emang cepat jawabannya dikit-dikit. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah, nanti kita lanjutin lagi Bib, sabar ya Bib Belum ya. selesai. Iya, nanti kita lanjutin lagi. Masya Allah, terima kasih banyak nih buat jamaah Islam itu indah nih yang makin penasaran. Karena pembahasan kita ini semakin semangat dan semakin menarik. Jadi yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.
Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.